Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Mekanika Fluida. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang energi spesifik pada aliran terbuka. Sebelumnya kita definisikan dulu apa itu energi spesifik pada aliran terbuka, yaitu penjumlahan dari energi mekanik atau kita sebut sebagai head relatif terhadap dasar dari aliran kanal atau reference datum. Nah, ini merupakan penjumlahan dari Z atau ketinggian, kemudian P dibagi rho G, kemudian P kuadrat per 2G, atau kemudian kita bisa simpelkan Z plus Y ditambah dengan P kuadrat per 2G. Nah, ini merupakan gambaran dari kisaran dari energi, di mana Z itu merupakan elevation head, kemudian P dibagi dengan rho G adalah merupakan kedalaman dari aliran tersebut, di mana kita bisa menyebutkan sebagai gas pressure head. Kemudian V kuadrat dibagi dengan 2G adalah merupakan kecepatan atau kita sebut juga sebagai dynamic head. Maka ketika Z itu sama dengan 0 atau reference datumnya itu merupakan dasar kanal, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Z sama dengan 0 di sini, maka Z bisa kita hilangkan sehingga persamaan energi spesifik itu hanya terdiri atas kedalaman dan juga ada dynamic head. Kita juga telah mendiskusikan tentang bagaimana cara kita untuk mencari debit atau flow rate, di mana debit itu merupakan kecepatan dikalikan dengan luas permukaan dari suatu kanal, yang mana luas permukaan suatu kanal itu merupakan perkalian antara kedalaman dan juga dengan lebar kanal, sehingga dikalikan dengan V, sehingga dia akan menjadi debit atau flow rate. Kemudian kita bisa mencari berapa kecepatan dari suatu kanal atau kecepatan rata-rata kanal, yaitu merupakan debit dibagi dengan kedalaman kanal dikalikan dengan lebar kanal. Nah, sehingga energi spesifik dapat kita cari dengan Y ditambah atau kedalaman ditambah dengan debit kuadrat dibagi 2G kalikan B kuadrat atau lebar kanal kuadrat dikalikan dengan kedalaman kuadrat. Ini merupakan perumusan atau formula yang kita gunakan untuk mencari energi spesifik dari suatu aliran kanal terbuka. Nah, bagaimana kalau energi spesifik pada kondisi kritis? Kondisi kritis itu merupakan di mana Y atau kedalaman itu merupakan kedalaman kritis. Nah, kita bisa mengobservasi dari diagram berikut, di mana ES di sini merupakan energi spesifiknya, kemudian Y itu merupakan kedalaman. Nah, kita bisa melihat ada garis berwarna merah di sini yang akan membagi antara aliran subcritical flow dan supercritical flow. Di mana ketika nilai Y lebih dari kedalaman kritisnya, berarti dimulai di atas ke sana, ini merupakan subcritical flow, kemudian ketika Y lebih kecil daripada YC, maka kita bisa mempertimbangkan bahwa aliran itu merupakan supercritical flow di sini. Atau Ford number-nya lebih dari 1 untuk supercritical flow, dan subcritical flow memiliki Ford number kurang dari 1. Nah, pada kondisi kritis di sini, adalah memiliki kedalaman kritis itu sebesar debit kuadrat dibagi G B kuadrat pangkat sepertiga. Ini merupakan kedalaman kritis untuk bentuk kanal persegi. Kemudian laju aliran pada critical point atau pada posisi di sini dapat kita tentukan dengan ini, debit merupakan YC dikalikan B kalikan kecepatan kritis. Kemudian kecepatan kritis dapat kita hitung dengan persamaan berikut, yaitu akar kuadrat dari G kalikan YC. Kemudian Froude number pada kondisi kritis adalah nilainya 1. Maka kita dapat menghitung berapa kecepatan pada kecepatan dan kedalaman menghitung rasio antara kecepatan dan kedalaman pada kondisi kritis, yaitu merupakan VC dibagi dengan akar GYC itu sama dengan 1. Sehingga energi spesifik minimum itu dapat diperoleh pada kondisi kritis, yaitu sebesar berikut. Energi spesifik pada kondisi minimum atau pada kondisi kritis yaitu merupakan YC ditambah dengan VC kuadrat dibagi 2G. Kemudian YC itu berarti kita dapat mengimplementasikan persamaan berikut. Sehingga VC itu merupakan akar dari GYC, di mana VC kuadrat sehingga akarnya akan menjadi hilang, sehingga G kalikan dengan YC dibagi dengan 2G.
Nah, kita bisa coret G-nya ini ya, sehingga nanti Y ditambah YC per 2 sehingga menjadi 3 per 2C. Ini adalah merupakan energi spesifik minimum pada kondisi kritis pada kanal berupa persegi. Berikut adalah contoh soalnya. Misal di sini adalah ada sebuah aliran air mengalir pada kondisi steady pada saluran terbuka berbentuk persegi panjang. Lebarnya 0,454 meter dan laju alirannya adalah 0,2 meter kubik per second. Jika kedalaman alirannya itu 0,15 meter, tentukan kecepatan aliran dan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Selain itu juga tentukan kedalaman aliran alternatif jika karakter alirannya berubah. Nah, ini profil dari alirannya berbentuk persegi, kedalamannya 0,15 meter, kemudian lebar kanalnya 0,4 meter. Kemudian alirnya mengalir dengan debit 0,2 meter kubik per second. Nah, untuk penyelesaiannya kita asumsikan dulu bahwa energi spesifiknya konstan. Kemudian kita tentukan berapa kecepatan rata-rata dari aliran tersebut menggunakan persamaan yang ini tadi. V sama dengan debit dibagi dengan luas permukaan kanalnya, yaitu merupakan permukaan kanal, yaitu kedalaman dikalikan dengan lebar kanal. Sehingga debitnya tadi kita temukan 0,2 meter kubik per second, kemudian kedalamannya 0,15 meter dan lebar kanalnya 0,4 meter, sehingga kecepatan rata-rata dari alirannya itu adalah 3,33 meter per second. Nah, kemudian kita lihat dulu kedalaman kritisnya. Nah, kita menggunakan persamaan tadi, YC sama dengan debit kuadrat dibagi dengan GB kuadrat di dalam akar pangkat sepertiga. Maka kita masukkan nominalnya sehingga nanti ketemunya 0,294 meter. Ini adalah kedalaman kritisnya. Kemudian kita coba untuk menghitung Froude number-nya dari alirannya. Maka Froude number itu rumusnya adalah V dibagi dengan akar GY. Kita masukkan nominal dari kecepatan, kemudian percepatan gravitasi dan kedalamannya, ketemunya adalah 2,75. Sehingga tadi kita telah menemukan Froude number-nya itu lebih dari 1 dan kedalamannya itu kurang dari kedalaman kritisnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa alirannya adalah berupa aliran superkritis. Nah, untuk energi spesifik pada kondisi yang diberikan, sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang telah kita diskusikan di depan tadi, yang mana energi spesifik merupakan Y1 atau kedalaman pertama ditambah dengan laju debit kuadrat dibagi dengan 2 G B kuadrat Y kuadrat. Kita masukkan nominalnya, nanti ketemunya 0,7163 meter. Nah, kemudian untuk mencari kedalaman alternatif, kenapa kok dicari kedalaman alternatif? Karena kondisinya itu bisa berubah. Pada kondisi di mana energi spesifik yang sama, energinya bisa berubah. Kondisinya bisa berubah, kedalamannya berubah, kemudian kecepatannya juga berubah. Nah, sehingga kita asumsi pertama tadi energi spesifiknya sama, energi spesifik pertama, kondisi pertama itu sama dengan kondisi spesifik yang kedua. Sehingga persamaannya masih kita gunakan persamaan yang sama, di mana energi spesifik kedua adalah Y2 ditambah dengan debit kuadrat dibagi dengan 2 GB kuadrat Y2 kuadrat. Nah, kita masukkan persamaannya dengan menjadikan kedalaman itu menjadi variabel hitungnya. Nah, kemudian kita simplifikasi seperti ini, jadi kedalaman tetap, kemudian ini adalah kedalaman kedua, kemudian hasil perhitungan ini kita hitung terlebih dahulu sehingga ketemunya adalah 0,0637 dibagi dengan Y2 kuadrat. Kemudian masing-masing baik di ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan Y2 kuadrat untuk menghilangkan Y2 kuadrat pada sisi bawah ini. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini, menjadi persamaan polinomial order 3. Kemudian kita rapikan persamaannya sehingga menjadi Y2 pangkat 3 dikurangi 0,7163 Y2 kuadrat ditambah 0,1
1274 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mempermudah persoalan kita bisa menggunakan online calculator. Kita bisa menghitung dengan menggunakan link ini, symbollab.com. Nah, sebelumnya kita simplifikasi dulu persamaan ini menjadi bentuk yang lebih simpel. Karena apa? Agar bisa dideteksi oleh Symbollab. Nah, nanti akan dihasilkan nilai-nilai berikut. Nilai-nilai berikut yaitu Y2 sama dengan 0,14998. Ini merupakan kedalaman yang pada soal tadi. Kemudian ada Y2 sama dengan min 12319. Ini nilainya minus. Nah, ini kalau seperti ini itu tidak mungkin. Mengapa? Karena tidak mungkin kedalamannya nilainya minus. Nah, kemudian satu-satunya jawaban yang realistis itu adalah 0,68950. Nah, ini ya, atau kita bisa membulatkan menjadi 0,69. Nah, artinya apa? Kita bisa mendeteksi di sini, kita bisa mencek di bagian diagram di sini dengan ES1 sama dengan ES2. Nah, ini berarti S1 sama dengan S2, alirannya tadi berupa aliran kritis dengan kedalaman 0,15 seperti ini. Nah, kemudian ternyata ketika dengan energi spesifik yang sama, dia punya dua kemungkinan. Yaitu menjadi aliran superkritis dengan kedalaman 0,69 meter. Nah, artinya dengan energi spesifik yang sama terdapat dua kemungkinan ketika alirannya itu menjadi superkritis, maka kedalamannya itu 0,15 meter. Namun ketika nanti karakter alirannya berubah menjadi subkritis, maka kedalamannya akan berubah menjadi 0,69 meter. Nah, demikianlah diskusi kita pada energi spesifik pada aliran terbuka.